saja, beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar OKI. Acara ini disiarkan langsung dari ruang media center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan acara ini didukung oleh Bank Sumsel Babel. Acara ini tayang setiap hari Senin Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Acara ini akan dipandu bersama saya sendiri, Ani Farida, dan rekan saya, Sri Linda. Selama lebih kurang 1 jam ke depan, kami akan menemani Anda dengan tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan tema kita hari ini, Bu Linda, Masa Gambas. Masyarakat sadar gunakan jamban sehat. Iya. Ya, tema kita hari ini Bu Ani menarik sekali ya. Masak gambas. Masak gambas. Kalau dipikir masak apa gambas? Ya, ternyata masyarakat sadar gunakan jamban sehat. Narasumber kita pada hari ini pimpinan Puskesmas Muara Burnai, Bapak Abdullah SKM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Ya, untuk menyapa pemirsa yang ada di rumah, kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sahabat Obsesi di mana saja berada. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Abdullah SKM. Kami sebagai pimpinan Puskesmas Muara Burnai. Di sini kami selalu menghimbau dan mengajak seluruh sahabat obsesi di mana saja berada bahwa kita di masa pandemi COVID-19 ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, kita memakai masker. Kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, baik itu sesudah bekerja maupun sebelum bekerja. Dan yang ketiga, kita mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Yang keempat, menghindari kerumunan dan jangan lupa memakan makanan yang sehat dan bergizi, dan juga dengan berolahraga yang teratur. Insya Allah apabila kita memenuhi protokol kesehatan ini, diri kita dan keluarga kita akan terhindar dengan virus corona. Iya. Baik, masih sehubungan dengan COVID-19 ini ya, Pak Abdullah dan Bu Linda. Ya. Kita sudah ada Perbub nomor 39 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona atau virus 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada juga ini bab 4 pasal 9, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Upaya yang telah kita lakukan dari Dinas Kesehatan dan jejaringnya yaitu pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan dinas kesehatan dengan menggunakan puslink pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Berikutnya, penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Yang selanjutnya, melalui multimedia seperti kita sekarang ini nih Pak, melalui program inovatif Obsesi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, secara live melalui Facebook, IG, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Baik, kita sebelum memasuki tema nih, Pak Abdullah, Ya. sudah dua pekan nih Pekan. Ya. kita break untuk tayang live obsesi dikarenakan adanya giat kita memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Begitu banyak rangkaian kegiatan yang kita lakukan, yang kita laksanakan dari Dinas Kesehatan beserta jejaringnya, mulai dari Puskesmas, Pustu, dan masyarakat yang terkait ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah acaranya Berjalan sukses dengan dan lancar. berjalan dengan lancar. Mulai dari seminar nih Bu Linda ya, Ya. seminar, terus pembagian Bagian masker secara serentak, Serentak. terus dilanjutkan dengan senam sehat bersama, pengumuman nakes teladan, ya. Teladan. Ya. Sampai dengan apa itu yang terakhir Kegiatan di Kegiatan Pujaya tuh. di rumah Di Rumah Sakit Jaya, Sunan Masal. Masal. Alhamdulillah Pak ya, Ya. acaranya cukup lancar dan berjalan dengan baik. Baik, kita masuk nih dalam tema kita hari ini yaitu Masak Gambas, Gambas. masyarakat sadar gunakan Gunakan jamban sehat. Tapi sebelum kita masuk ke tema nih Pak, ada baiknya kami persilakan kepada Pak Abdullah untuk menjelaskan secara singkat selayang pandang dari Puskesmas Muara Burna itu sendiri. Silakan Pak. Baiklah, Ya. terima kasih Bu Ani. Jadi Puskesmas Muara Burna ini sebelum berdiri ini di Pustu dulu ini Bu Pustu Ani. dulu, Ya. Itu dulu awal. Jadi kalau sejarahnya Puskes Muara Burna ini saya tahu persis Bu Linda sama Ya. Bu Ani. Ya. Karena kebetulan Puskesmas Muara Burna ini tidak jauh dari tempat tinggal kita. Ya. Jadi sekitar kurang lebih 2 kilo. Nah, jadi Puskesmas Marbuna ini rencananya ini ada kebetulan Bapak Kepala Desanya ini rumahnya tidak jauh dengan kita. Nah, di samping rumah kita kelang satu rumah. Nah, jadi dia pernah bercerita sebelum berdirinya Puskes atau Pustu ini. Jadi dia bilang, Pak Abdullah, ini kan ada bantuan untuk pembangunan pustu katanya. Kira-kira menurut Pak Abdullah kalau dibangun pustu ini di manalah yang baiknya? Ya. Nah, saya sampaikan ini Bu Ani kan, karena sepengetahuan saya Pak Kades, kalau pustu atau puskesmas itu dibangun, kalau tempatnya kurang strategis, kurang bagus, ini nantinya mubazir. Ya. Nah, karena banyak yang sudah dibangun-bangun, tempatnya itu di ujung atau di dalam. Ya. Nah, jauh dari jangkauan dari masyarakat, itu agak susah masyarakatnya untuk datang. Nah, dan juga petugasnya juga waktu itu keadaannya daerah kita tuh kurang aman, Bu Ani ya. Mungkin Bu masih Deda. ada banyak begal-begal Pak. Banyak begal-begal dulunya tukang rampok di rumah. Jadi, nah itulah Pak Kades itu kira-kira di mana lah Pak Abdullah. Nah, kalau saya pandang itu kira-kira itu ada tanah kosong, itu tanah wakaf dari teman kita juga itu Bapak Rifai Macan. Nah, itu alangkah bagusnya kalau diletaknya itu kan di tengah-tengah desa. Sudah Nah, strategis nih. sudah strategis karena tanah itu dulunya akan dijadikan pasar. Namun 2 kali dijadikan pasar itu tidak jadi. Tidak jadi. Nah, dipindahlah ke namanya sekarang ini Pasar Jaya. Nah, sekali dipindah ke sana jadi. Sudah selesai. Nah, Jadi akhirnya tanah yang kita usulkan tadi itu alhamdulillah sekarang ini itu yang dijadikan puskesmas. Jadi Awalnya jadi pustu dulu Pak. ya, itu. pustu. Jadi itu pustu itu dibangun pada tahun 2004-2005 dengan kemajuan zaman dengan kecepatan pertambahan penduduk Ya. dan juga semakin bertambahnya petugas. Nah, akhirnya tidak layak lagi jadi pustu, maka dijadikanlah puskesmas. Itu tanggal 28 bulan 2 2007. Jadi berkisar 3 tahun. 3 tahun. Dari Cukup pesat ya Pak. Iya, Ya. cukup besar sekali. Besar berarti ya, pustu tadi Pak ya. Jadi sekarang ini pustu itu kalau sekarang membawahi 4 pustu. Muara Burna ini kemudian puskesdesnya 8 dengan jumlah petugas keseluruhan 1 orang dokter PNS, 25 bidan, 11 bidan PNS,
3 bidan TKS ditambah 11 bidan TKS. PTT yang 3-nya tadi ya. 3 PTT, 11 TKS, jadi 25. Kemudian untuk perawat itu berjumlah 15 orang. Cukup banyak ya? Iya, untuk perawatnya 15 orang, yang PNS-nya 8 dan TKS-nya 7. Nah, ditambah lagi dengan SKM 2 orang. Kemudian ditambah lagi penunjangnya yaitu di pelayanan. Itu kami ambil dari anak SMK. Jadi ditambah membantu pelayanan, dari tambah 1 orang. Kemudian untuk di TU juga kita tambahkan 1 orang sebagai operator. Sebagai operator. Dan juga ditambah lagi kami ada petugas kebersihan 1 orang dan juga jaga malam. Luas wilayah dari Puskesmas Muara Burnai ini seluas 1.697 km persegi. Jadi ini berbatasan dengan beberapa wilayah. Jadi kami ini di sebelah timur berbatasan dengan Okut Timur. Kalau sebelah barat kami berbatasan dengan Mesuji Raya. Kalau di sebelah selatan kami berbatasan dengan Lempuing, Kecamatan Lempuing. Kalau sebelah utara kami berbatasan dengan Kecamatan Teluk Gelam dan Kecamatan Pedamaran. Nah, dan juga jumlah penduduk dari Puskesmas Muara Burnai ini 46.240. Jumlah penduduknya banyak, alhamdulillah. Dan jumlah kakaknya 12.219 kakak. Jumlah kakaknya. Nah, untuk desa binaan Puskesmas Muara Burnai ini 8 desa binaan. Ya, 8 desa Di bawah naungan Puskesmas Muara Burnai. Jadi desa yang pertama itu Perwu Asri. Jadi ini terletak di PT, Bu Linda. Bu Ani ya. Di dekat PT Tania Selatan itu Perwu Asri. Nah, ini desa ini yang agak di pinggir sungai. Di pinggir sungai Perwu Asri ini. Kemudian keluar ke lintas timur itu desa Muara Burnai. Kemudian perbatasan Muara Burnai 1 ada Muara Burnai 2. Nah, kemudian dilanjut lagi yang keempat yaitu desa Lubuk Sebro. Lubuk Sebro. Nah, itu juga di lintas timur. Kemudian masuk ke arah Mesuji Raya itu desa Lubuk Makmur. Lubuk Makmur. Banyak Pak ya desanya ya. Lubuk Makmur. Kemudian dilanjutkan lagi desa Sungai Belida, desa Muktisari, kemudian Lumpuing Indah. Jadi 8 desa. Jadi 8 desa. Mungkin itulah sekelas infonya Bu Linda dan Bu Ani untuk ini Pak, untuk daya tempuhnya nih Pak, kalau dari kita dari kecamatan mau daya tempuh menuju Puskesmas Muara Burnai itu sendiri kira-kira berapa lama nih Pak? dari mana? Dari Dari dinas. Ya, dari Kalau dinas kurang lebih 1 jam nyantai, 1 jam dekat, jauh-jauh. Bagus jalannya Pak ya. Bagus, mulus jalannya ya. Iya. Lancar. Lancar. Makanya tadi dari pagi Pak Abdullah sudah standby. Sudah datang. Tidak ada hambatan Pak Sudah ya. santai ya. Sudah santai ya. Baik, berikut ini Pak, apa sih yang melatar belakangi sehingga terbentuknya inovasi masak gambas ini? Baiklah Bu Ani. Jadi kami mengambil inovasi masak gambas ini kami dilatari karena masyarakat kami itu ada beberapa desa itu bertinggalnya di perairan dekat di sungai. Nah, ini sekitar 4 desa yang di pinggir sungai ini. Tapi tidak ada seluruh masyarakatnya itu tinggal di pinggir sungai. Itu beberapa dusun saja yang tinggal di dusun itu. Jadi 4 dusun itu. Nah, itulah kami sangat prihatin sekali dengan masyarakat kami yang ada di pinggiran sungai ini, Bu Linda dengan Bu Ani. Masih ada yang pakai ini jamban cemplung itu. Iya, kalau kita di Ki Agung ngomong ke nyebong. Nah, itu Bu Linda itu bong itu. Nah, inilah di sungai itu masyarakat itu segala aktivitas rumah tangga itu banyak kegunaan bukan di sungai. Kadang-kadang minumnya dari banyu sungai. Nah, itulah kami sangat perhatiin dengan masyarakat itu dengan metode-metode yang kami lakukan selama ini agak susah. Tapi syukur alhamdulillah dari Dinas Kesehatan kepemimpinan Pak Iwan Setiawan MKes ini
Iya, dan juga Pak Bupati kita sangat memperhatikan daripada lingkungan ini. Jadi diadakan sering pelatihan, terutama pelatihan masalah yaitu STBM, itu pemicuan. Nah, dengan metode inilah masyarakat itu tergerak. Dari pemicuan itu menimbulkan rasa dia itu, Pak, Ibu Ani dan Bu Linda. Jadi dengan inilah kita timbulnya masyarakat dengan kesadaran ini, dengan istilah pemicuan tadi, lahirlah inovasi masak gambas ini. Ya, dengan kesadaran masyarakat. Tentunya itu dari kita sendiri dulu ya Pak ya. Iya, betul. Memberikan contoh, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk pentingnya jamban sehat. Jamban sehat, ya. Sejauh ini Pak, yang menggunakan jamban sehat kira-kira sudah berapa persen? Kalau di kita ini, kalau menurut sudah yang 100%, kalau kami di anak-anak Kesling itu bilang itu sudah yang namanya ODF itu 3 desa. Jadi 3 desa itu sudah 100% gunakan jamban sehat semua. Yang 3 desa. 3 desa. Nah, kemudian sekarang ini ada lagi yang akan diusulkan menjadi 1 desa lagi yang ODF, yang menggunakan, karena kebentur daripada COVID kemarin, jadi tidak dilaksanakan. Jadi terhambat. Jadi kita anggap sekarang ini sudah separuhnya sudah menggunakan jamban sehat semua. Nah, yang 4 desa ini karena yang di sungai, tapi di sungai ini tidak seberapa banyak lagi. Tinggal yang di pinggir sungai berapa dusun. Jadi kalau diperkirakan sekarang ini sudah hampir 80% masyarakat binaan kami itu sudah menggunakan jamban sehat semua. Berarti cukup berhasil nih Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Pencapaian sudah 80%. Iya. Kegiatan apa saja Pak yang dilakukan dan apa hasilnya? Jadi kegiatan kami tadi itu tadi. Jadi petugas kami itu ini banyak sekali mendapatkan ilmu dari Dinas Kesehatan. Jadi perhatian dari Bapak Kepala Dinas kita yang dibantu oleh kasih kita Bapak Agung dan Bu Uli ini banyak sekali pelatihan. Iya, banyak pelatihan, dan mereka ilmu yang didapat dari Dinas Kesehatan ini diterapkan di puskesmas kami. Kami melakukan pelatihan juga di puskesmas kepada kader-kader di desa. Dan juga ada juga istilahnya itu kami membina seseorang di desa itu untuk menjadi pengusaha jamban sehat. Nah, inilah sudah kami lakukan beberapa desa, beberapa dusun. Ya, alhamdulillah, itulah banyak sekali masyarakat sekarang ini sudah sadar untuk menggunakan jamban sehat. Pentingnya jamban sehat. Iya. Ya, Bu Ani. Terus kalau dari peran lintas sektornya sendiri Pak? Masalah lintas sektor, alhamdulillah Bu Ani dan Bu Linda. Jadi ini sangat mendukung sekali, terutama Bapak Camat kami Hendra Anggata ini untuk masalah jamban sehat ini, karena ini berhubungan dengan stunting, Bu Linda. Jadi kami pernah melakukan lintas sektoral di kecamatan itu, ada salah satu instansi yang mengangkat permasalahan stunting ini. Nah, disinilah kesempatan kami menyampaikan kepada lintas sektoral ini bahwa salah satu permasalahan stunting ini di lingkungan yang kurang sehat. Nah, jadi lingkungan sehat ini yang pertama ini masalah jamban. Jamban. Yaitu ada juga masyarakat kita itu masih menggunakan jamban cemplung terbuka. Nah, ini kan menimbulkan masalah. Karena di situ kan banyak sekali faktor-faktor atau yang dapat menimbulkan penyakit, yang menularkan penyakit. Nah, inilah kami sarankan kemarin dengan Pak Camat, dan kebetulan ada Pak Kadesnya, kami usulkan oleh petugas kami Kesling, kebetulan Bu Aulianya ada itu, walaupun kecil tapi lincah itu, kecil tapi lincah itu. Jadi kemarin Bu Aulia itu menyampaikan ke Camat, Pak Camat katanya, bagaimana kalau sekarang ini kan musim pendopik ini kan, COVID ini kan ada program 1000 masker desa-desa itu. Nah, alangkah baiknya kalau masalah jamban ini kita
adakan program katanya. Tolonglah katanya dicentilkan sedikit dana EDD desa itu untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, ya, yang punya ijaman yang sehat tadi. Ya, itulah dibantukan. Nah, itulah sekarang ini masih dalam proses. Nanti kata Pak Camat kita laksanakan ini insya Allah mulai tahun 2021 ini. Ya, semoga terlaksana ya. Amin amin ya. Jadi sudah bisa mengurangi lagi. Iya, betul betul. Dari tadinya pencapaiannya 80% bisa jadi tahun depan bisa 100%. Benar. Tapi Bu Ani, kalau untuk zaman ini memang agak berat kalau kita langsung mau secara cepat tanpa ada dukungan. Itulah namanya untuk mengubah perilaku masyarakat itu, ya kita berguyur. Insya Allah mudah-mudahan target kami 2022-2023 ini akan capai 100%. Insya Allah. Kebiasaan itu Pak. Iya, kebiasaan. Iya. Iya. Karena mungkin itu bagi mereka mungkin itu nyaman. Benar-benar. Ya, karena tapi kalau menurut kita kesehatan, ya kita sudah tahu akibat dampak dari jamban jemplung tadi. Dari penglihatan saja sudah tidak bagus. Iya, Terus benar-benar. bisa juga menimbulkan penyakit. Karena mereka yang dibilang dari Pak Abdullah tadi kan semua aktivitas mereka mulai dari nyuci, mandi, Air minum juga menggunakan air sungai tadi. Iya benar. Karena itulah mereka sebelum kita adakan pemicuan yang STBM tadi itu prinsip mereka itu karena di situ tuh murah meriah. Iya. Murah meriah zaman yang pakai dana. Pakai dana. Karena kita katanya tuh air lemas. Kalau yang lanang hobi yang merokok sambil ngobrol bisa katanya, sambil cerita sambil ngudut. Iya. Terbuka. Jadi sambil memandang-mandang alam di sekitar katanya itu. Nah, itu sangkan nikmatnya tadi. Merokok sebatang dua terasa kalau di bong tadi. Tapi memang ini ya Pak ya, memang susah untuk merubah kebiasaan atau perilaku dari seseorang itu sendiri. Memang benar Bu. Tapi itu tadi gitunya yang namanya STBM pemicuan itu sangat bagus itu. Karena dengan adanya pemicuan ini itu petugas kami itu setelah 4 tahun ini itu cepat sekali perubahannya. Karena selama ini belum ada pemicuan STBM ini memang sulit karena kita mengubah perilaku masyarakat itu agak sulit dengan kita ngadakan penyuluhan, ya, kita ngasihkan bantuan. Jadi bantuan itu banyak mubasir, Bu Farida, Bu Ani. Kalau Bu Linda, karena lihatlah bantuan dari pemerintah itu sebelum ada pemicuan itu jadi dibangunkan tempat-tempat umum itu WC-nya itu jadi monumen kebanyakan. Iya, banyaknya ke monumen karena belum ada kesadaran merasakan. Nah, dengan kita adakan pemicuan yang namanya STBM ini menimbulkan rasa. Jadi menimbulkan rasa sistem pemicuan itu rasa malu, rasa jijik, rasa takut, semua rasa tidak mengenakan. Menggunakan jamban yang tidak sehat atau yang sembarangan ini. Mungkin itu. Jadi barangkali ini sudah ada tim khusus ya Pak ya? Ada Bu. Melaksanakan inovasi ini. Ada. Jadi kita selain itu petugas kita dari Puskes, juga dari desa, dari kecamatan juga ada itu, dan juga jadi kita masukkan terlibat. Babinsanya juga ada di situ ada. Jadi setiap kita melaksanakan kegiatan pemicuan ini mereka ikut. Apalagi kalau pas ada percontohan pembangunan jamban itu. Nah, itu dia langsung disaksikan oleh Bapak Camatnya juga. Mulai dari Pak Camat, mungkin Pak Kadesnya turun langsung. Iya, lintas setoran. Benar Bu Linda. Itu pun mungkin tidak adanya kemungkinan giat atau semangat dari tim kita sendiri. Betul. Iya. Maksudnya kita kan sudah kalau kita orang casting ini Pak, kita kalau melihat sesuatu yang kira-kira sudah tidak enak ataupun sudah tahu bahwa jijik dah, jadi kita tuh terpicu. Iya, betul. Melakukan kegiatan perubahan itu, menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik. Lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan kesadaran masyarakat lebih banyak Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Baik, mungkin kita break
dulu, kita live musik, nanti kita lanjut kembali. Pak Abdullah, Ya, silakan oke. Sulpan. Sekilas tentang dirimu yang lama ku nanti, memikat hatiku jumpamu pertama kali, janji yang pernah terucap satukan hati kita, namun tak pernah terjadi. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Sesal yang datang selalu takkan membuatmu kembali. Maafkan aku yang tak pernah tahu hingga semuanya pun kini telah berlalu. Maafkan aku. Maafkan aku. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh kekasih. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh kekasih. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh kekasih.
Sahabat sehat yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar OKI. Dan acara ini didukung oleh Bank Sumsel Barber. Ya, sudah cukup rileks nih Pak. Sudah menyaksikan live musik. Kita lanjut lagi Pak ya. Kita lanjut ke inovasi lagi, sehubungan dengan inovasi masa gambas, masyarakat sadar gunakan jamban sehat. Kalau tadi nih Pak, kita sudah bagi-bagi cerita kan Pak Abdullah tentang inovasi ini, terbentuknya inovasi ini, terus peran lintas sektornya, terus juga tim khususnya untuk terbentuknya inovasi ini. Nah, sekarang kami mau tanya nih Pak, adakah hambatan sejauh ini dalam melakukan atau melaksanakan inovasi ini? Jadi kalau masalah hambatan memang itu ada, ya, karena masyarakat kita di Lempuying Jaya itu, wilayah Puskesmas Baruna itu masyarakatnya kan di pinggir sungai itu. Jadi kita dalam melaksanakan untuk zaman sehat ini kita mengadakan arisan, Bu Ani. Ada arisannya, dan juga ada sistem yaitu pembikin zamannya itu kredit. Kredit. Jadi itulah yang namanya pakai baju ataupun celana aja yang dikredit. Tidak. Zaman juga ada kredit. Nah, itulah yang kita latih namanya wusan tadi. Ya, ada wusan, ada pengusaha, dia bekerja sama dengan toko-toko bangunan. Nah, jadi yang punya ini yang Bapak wusan tadi. Punya wusan juga, iya punya wusan. Jadi dia siapa masyarakat, wusan ini juga ada channel-channel di desa-desa itu, Bu Linda Bu Ani. Banyak channelnya. Jadi kalau ada masyarakat yang mau bikin rumah, ya, masyarakat tuh bisa untuk bikin jamban, dia murah tapi sehat. Itu dengan berkisar biaya tidak mahal. Jadi kalau jamban itu berkisar 1 juta sampai 1.500.000. Jadi cukup terjangkau. Sudah terjangkau. Nah, disinilah yang hambatan kami ini, masyarakat di perairan sungai ini kan kehidupan mata pencariannya kan masalah ikan. Tergantung dengan perairannya. Kalau dia musim kemarau, nah ini mata pencariannya berkurang. Nah, inilah di dalam bidang arisan. Ini kan ada arisan juga. Nah, kadang-kadang di sini kadang-kadang terbenturnya masalah arisan ini ngerak macet di mereka ini. Nah, jadi itulah salah satu penghambatnya. Kalau di daratan juga ya bagian cemplung itu memang ada sebagian. Jadi itu juga kita adakan arisan juga itu. Nah, itu kadang-kadang harga karet juga. Harga karet ini naik turun, tidak tetap. Nah, jadi itu permasalahan hambatannya. Kadang-kadang di situ juga agak macet. Nah, tapi itulah bagi masyarakat yang ekonominya yang sangat rendah, Bu Lina Semelinda, itu tadi kami mengajukan kepada kepala desa. Jadi supaya untuk diadakan percepatan untuk pembangunan jamban ini supaya agar cepat terjangkau target kita untuk 2000 ini 2003 ini, supaya masyarakat yang ekonominya memang betul-betul rendah, yang tidak memungkinkan dia membangun jamban atau dia itu sudah tua, lansia yang tidak mungkin membangun lagi mungkin ekonominya kan. Nah, itulah kami mengharapkan kepada seluruh kepala desa, masyarakat yang tidak mungkin membangun jamban ini, tolong dibantu untuk dari dana EDD kan, anggaran dana desa itu kan kalau baca diselipkanlah dikit-dikit untuk masyarakat. Mereka itu Pak mau mempunyai jamban sehat, tapi karena keterbatasan. Iya benar, ekonomi. Tapi kalau kesadarannya mereka sudah semua sadar. Karena kita adakan yang nama SDM pemicuan ini tadi, mereka itu sudah terpicu semua, khususnya masyarakat di Lempuying Jaya itu untuk membangun jamban sehat ini. Karena faktor ekonomi tadi yang benar-benar yang tidak mampu tadi. Tapi kalau memang dia tuh ada yang masih ada penghasilan, dia mengadakan arisan. Arisan. Nah, kebetulan kalau pas musim panen ikan, kalau di sana itu, nah itu tadi dia langsung bikin jamban sendiri. Nah, bikin jamban sendiri dengan dihandle oleh kader-kader kesling ada di desa-desa itu. Jadi dia menelpon ke
apa namanya Wusan tadi. Nah, Wusan tadi memberitahu ke petugas kita. Jadi secara teknik untuk pembinaan zaman ini itu petugas kita. Nah, di sini juga kami sangat bersyukur alhamdulillah Bu Anu Prida bahwa perhatian dari pemerintah kita ini untuk pembangunan zaman ini, dan juga kepada Pak Ibu Kasih, Bu Uli sama Pak Agung dan juga Pak Kepala Dinas kita Pak Iwan Setiawan, karena Puskesmas kami Muara Burnai ini kemarin itu dapat juga bantuan cetak zaman lagi. Jadi tahun kemarin kami dapat beberapa tahun kemarin dapat, nah ini ditambah lagi. Nah, mudah-mudahan dengan penambahan cetakan ini semakin cepat untuk pembangunan zaman tadi. 100% tadi. 100% tadi, benar Bu Linda ya, Bu Ani. Berarti memang masyarakat di sana sudah menyadari ya Pak ya, Menyadari bahwasanya jamban cemplung itu memang sudah tidak baik dan tidak layak lagi, sehingga ataupun tidak sehat, karena faktor ekonomi tadi. Mulai menghambat mungkin pembangunan jamban saat itu ya Pak ya. Iya, betul. Kendalanya faktor kita sedih juga Bu Ani Prida. Kok zaman secanggih ini, semaju ini kok masih masyarakat kita menggunakan jamban yang tempulung dan juga yang di sungai ini. Nah, inilah yang jadi sirian kita sebagai petugas. Itulah salah satu tantangan. Benar. Iya. Kita insan Kesling. Iya, anak-anak Kesling ya harus maju. Iya, Bu Ani ya. Prestasi apa saja Pak yang diperoleh oleh Puskesmas Muara Burnai? Prestasi ini kami sangat syukur sekali Bu Linda. Jadi kepimpinan kami baru 2 bulan di sini di Puskesmas Muara Burnai ini. Jadi waktu HKN kemarin itu petugas kami dapat teladan. Nakesnya. Iya, terima kasih. Ini keberuntungan mungkin bagi aku ini jadi pemimpin baru ini. Jadi kami untuk bidang rakornya, bidang subnya itu mendapat bidang teladan nomor 2. Nah, kemudian untuk jurinya kami dapat nomor 3. Ya, alhamdulillah. Iya, itu tahun depan bisa nomor 1. Insya Allah itu kemarin saya memicu kepada staf-staf saya itu, insya Allah berapa petugas saya lihat berapa bulan ini itu ada yang bisa saya ajukan untuk jadi teladan. Iya, mudah-mudahan untuk tahun depan. Iya. Mudah-mudahan pimpinan ini kan baru, Bu Ani. Amin. Iya. Jadi semuanya juga masih Masih semangat. Iya. Apalagi sekarang ini baru memperingati Hari Kesehatan Nasional. Iya. Sesuai dengan temanya. Iya. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Nah, ini tambah semangat kita. Iya. Tapi bolehlah nih Bu Linda ya, baru 2 bulan menjabat sebagai pimpinan Puskesmas, tenaga kesehatan mereka sudah 2 yang menjadi tenaga teladan. Baru 2 bulan Bu Ani. Baru 2 bulan, malah 2 tahun. Itulah kemarin aku memicu yang lain petugas pemegang program itu. Ya, mudah-mudahan tahun depan jangan tak banyak lagi dapat. Jangan tak banyak yang maju lagi di depan kantor bupati itu. Ya, alhamdulillah. Semua harus kita sendiri dulu yang semangat. Benar harus ya. Semangat, harus ikhlas bekerja sehingga mendapatkan apa yang kita harapkan. Baik, sejauh ini Pak, harapan apa saja yang dilakukan untuk kegiatan di Puskesmas itu sendiri? Jadi harapan kami kepada seluruh staf itu semoga Puskesmas kita ini akan lebih baik untuk kedepannya lagi, dan juga untuk seluruh petugas harus lebih solid, harus lebih kompak, karena tanpa ada kesulitan kompakan dan bekerja tanpa ada keikhlasan, semua apa yang kita harapkan tidak akan tercapai. Jadi itulah yang saya dulukan kepada staf itu harus kebersamaan yang kita dulukan, kekompakan dan juga keikhlasan dalam bekerja, apa yang dikatakan Bu Ani tadi itu yang kita utamakan. Untuk menuju kesuksesan. Tapi kalau di Puskesmas Muara Burnai itu sendiri Pak, untuk tenaga kesehatannya apakah sudah mencukupi? Kalau masalah tenaga itu masih ada beberapa yang kita belum punya. Satu itu masalah dari laboratorium,
kemudian farmasi, kemudian dari gigi juga. Ya, dokter gigi Dokter tidak gigi ada. tidak ada, sama tenaga gizi. Nah, jadi 4 kita masih kurang itu, Bu Andi. Jadi kami harapkan kepada Bapak Kepala Dinas supaya untuk memikirkan ini, mana sudah berapa kali ini mungkin ada yang lebih perlu didulukan ya. Ya, jadi kami tetap mengharapkan supaya untuk dipenuhi petugas yang ada kekurangan di Puskesmas Marabunai ini, Bu Andi. Jadi berapa Pak jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Marabunai? Jumlahnya keseluruhan Iya. 47. 47. Jadi alhamdulillah dalam kepemimpinan aku ini banyak yang nak masuk, Bu Ani, Bu Linda. Iya. Tak tahu ngapa. Nah ini ada aku masuk itulah duo. Nah ini ada yang ngusul lagi ya, duo lagi yang masuk. Tapi dari tenaga perawat sama tenaga bidan. Jadi mereka sudah 2 hari ini baru masuk lagi. Jadi kebenaran ya di obsesi ini belum saya tambahkan. Karena datanya sudah masuk. Nah, ini jadi sini baru masuk berapa hari ini 2 orang lagi tambah lagi ya. Berarti mereka terpicu mungkin nih Pak. Nah, tak tahu itu alhamdulillah. Karena melihat kinerjanya Pak Abdullah yang bagaimana ya, yang mungkin oleh pimpinan baru ini Bu Ani. baru semangat mungkin memicu untuk para perawat bidan untuk bergabung. Iya. Nah, ini kemarin juga ada dokter juga ya. Dokter gigi. Nah, saya lupa ini. Ini sudah mendaftar mau masuk juga ini, tapi Kebetulan saya masih dokter giginya tidak ada. Tidak ada. Nah, ini belum saya konsultasikan ke dinas. Iya. Dia juga kan mau masalah intensifnya. Nah, jadi kemarin saya bilang ya karena saya ini baru dokter, jadi masalah ini saya belum paham kan. Nah, kalau dokter mau betul-betul masuk, nanti saya konsulkan dulu kan. Kalau memang ini bisa intensif yang tetap kan, maksudnya yang kontrak ya. Ya nanti saya konsulkan dulu. Ini masih dalam proses Bu untuk dokter giginya. Memang sudah ada. Kebetulan itu putra daerah kita sendiri. Dari Muara Bunai sendiri itu dokternya. Itulah saya harapkan supaya betul dia mau kerja sama dengan kita puskes. Ya. Sehingga bisa membantu lagi nih Pak ya untuk kegiatan kita, pelayanan kita di Betul lah. Marabunai. Sehingga menjadikan puskesmas menjadi lebih baik. Lebih baik. Lebih maju. Lebih maju Penambahan tenaganya. Ya. Ya Bu Ani. Terkait ini di musim COVID-19 ini Pak, bagaimana? Apakah ada hambatan di Puskesmas Muara Burnai untuk pelayanannya itu sendiri? Mulai dari posyandu, posbindu, apakah cukup aman atau tidak sama sekali Pak? Kalau untuk awal-awal ya itu sekitar bulan 3 itu memang sangat-sangat mempengaruhi daripada pelayanan kita, Itu awalnya, baik itu di dalam gedung maupun di luar gedung. Jadi untuk pelayanan tetap kita lakukan pelayanan dengan pakai protokol kesehatan. Kalau untuk di dalam gedung tetap jalan, namun untuk di luar gedung kemarin itu sempat macet. Agak macet, ya sama-sama takut. Masyarakatnya takut, petugasnya takut. Nah, jadi sama-sama mundur. Sama-sama mundur. Ya, stop itu. Nah, jadi semenjak ada new normal ini, ya alhamdulillah ini berjalan seperti biasa. Tapi tetap kita layani dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Jadi petugasnya itu tetap memakai masker dan juga pengunjung ke puskesmas juga tetap harus memakai masker. Sebelum masuk puskesmas mereka juga harus mencuci tangan ya, dan juga pakai APD juga petugas kita, dan juga yang di Pospindu di luar gedung juga untuk pelayanan juga begitu juga. Itu juga memakai protokol kesehatan, seluruh petugasnya tetap memakai alat pelindung juga, dan juga bagi yang pasien-pasiennya juga di desa itu juga harus memakai masker juga, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau sekarang tidak ada jaga jarak ya, betul lah. Walaupun sekarang ini sudah memasuki new normal ya Pak ya, tapi harus tetap kita lakukan itu yang namanya protokol kesehatan. Betul. Jadi kegiatan di puskesmas itu sekarang Pak sudah mulai berjalan ya? Berjalan. Jadi seperti biasa Bu Linda, seperti biasa.
Tidak ada masalah. Walaupun sudah memasuki new Normal, normal, ya. tapi ya alhamdulillah sudah berjalan, berarti sudah tidak vakum lagi ya Pak ya. Tidak ya. Tapi sudah. kalau sehubungan dengan masih tetap COVID-19 nih Pak, di sana apakah masyarakatnya ada yang terpapar atau tidak ada nih Pak? Kalau kemarin-kemarin itu ada berapa yang terpapar, tapi itu istilahnya apa? Dia itu bawaan, Ya, bukan dari ya, sana, dari merantau, dari merantau. ya. Dia itu dari merantau. Tapi pas dia pulang, pas ada rasa-rasa badan kurang enak, Ya. dicekkan. Nah itu kayaknya ada gejala arah ke sana. Nah itu kita rujuklah ke OPCDT di Teluk Gelang. Ya, ya. Nah, Oh, di jadi PTR. ya kalau sekarang alhamdulillah itu tidak ada lagi ya. Karena kita sudah menyadari mungkin ya Pak ya, Ya, kita sudah sendiri paham. sudah menyadari betapa pentingnya itu menjaga protokol kesehatan, karena itu menjaga diri kita sendiri. Iya betul. Makanya selalu diadakan semboyan Maskermu melindungimu, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Iya. Semboyan itu selalu kita Sampaikan kepada masyarakat bahwasanya itu sangat penting ya Bu Linda ya. Ya. Tapi Pak, kalau di Puskesmas Muara Burna itu sendiri kegiatan-kegiatan selain apa ini inovasi ini tadi ya, masa gamas ini tadi, apakah sudah cukup terlaksana nih Pak kegiatan yang di Puskesmas itu, mulai dari apa Pak tenaga counseling ataupun dari posyandu-posyandunya tadi, apakah sudah cukup baik ini? Alhamdulillah sampai sekarang semuanya baik, semua tidak ada permasalahan. Semua untuk pencapaian SPM-nya itu tanda pelayanan masyarakat itu sudah beberapa kegiatan yang kita masih belum tercapai. Nah, jadi kalau di masalah untuk kegiatan lain itu tidak ada masalah. Ya. Namun yang jadi masalah itu kemarin itu ada 2 untuk desa Muara Burna belum tercapai. Itu masalah TB paru dengan masalah penyakit AIDS. Nah, ini permasalahannya itu. Jadi saya tanya dengan petugas kita kemarin itu apa permasalahannya. Ya. Nah, itu setelah kita gali itu permasalahannya cuma tekniknya saja yang kurang pas petugas kita itu, karena dia terlalu percaya ke petugas di desa. Jadi dia kurang pantau. Nah, inilah. Jadi kemarin kebetulan pas lintas sektoral, jadi saya sampaikan ini sama Pak Kadesnya. Jadi tolong untuk petugas kita yang belum sampai ini seperti TB paru ini kami minta tolong dengan Pak Kades supaya ini harus dikasih tahu ke masyarakat itu untuk angka pencapaian ini. Tapi saya langsung tahukan dengan Pak Kades, ada tanggapan. Alhamdulillah sekarang sudah terlaksana. Jadi target itu ya kalau kita menunggu hasil daripada petugas di kader-kader mungkin tidak tercapai-capai saya bilang. Jadi kamu harus istirahat jemput bola sekarang ini Bu Linda, Bu Ani. Jangan dibiarkan. Jadi saya perintahkan langsung ke lapangan. Jadi kalau pas ada kumpulan dengan Pak Kades itu masyarakat itu ada pengajian. Nah, saya tolong untuk Pak Kades itu sama petugasnya, Anda datang ke sana, silakan periksa kalau ada pengarahan. Kalau ada masyarakatnya yang sudah ada gejala-gejala batuk yang lebih-lebih ada seminggu itu, nah itulah langsung Anda cek. Nah, alhamdulillah sekarang sudah jalan, Bu Ani, sudah jalan. Nah, alhamdulillah mungkin bukan lagi mau target 100%, mungkin lebih dari target tadi tercapai ini nanti kalau memang jemput bola ini tadi. Iya, mungkin itu Bu Andi. Jadi untuk SPM-nya sudah cukup. Alhamdulillah. Jadi dari awalnya tadi kira-kira berapa persen nih Pak? Sekarang pencapaiannya sudah meningkat berapa persen? Kalau kemarin itu di bawah 25%.
20%. Tapi ini kita coba satu desa dulu, Bu Ani. Sudah desa. Jadi saya lihat kemarin. Coba contoh. Jadi kemarin hasil daripada mereka dari yang target dari sekian ratus kemarin cuma dapat sekian puluh. Nah, setelah kita kemarin lintas darat baru dilaksanakan sekali, itu sudah hampir 50-an itu tercapai. Yang berarti sudah sampai 100%. Iya. Nah, ini alhamdulillah satu desa. Nah, saya minta kepada petugas ini tolong dilaksanakan ke desa-desa lain. Iya, ini baru contoh. Tolong desa untuk yang menjadi contoh. Iya, benar, satu desa dulu. Nah, alhamdulillah kemarin sudah berjalan. Nah, ini untuk bulan ini tolong dilaksanakan ke desa-desa yang lain juga seperti yang kita jemput bola ini tadi. Jadi harapan Bapak ini tentang masak gambas ini. Jadi harapan kami ke depannya, ya mudah-mudahan di samping dukungan dari Lintas Toran tadi, camat tadi, dan juga untuk seluruh lapisan masyarakat agar apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan akan tercapai 100% untuk jamaah sehat. Seperti desa-desa yang lain, 4 desa ini harapan kami untuk 2003 ini supaya menggunakan jaman sehat semua. Karena malu kita kalau desa yang lain bisa, ngapa kita tidak bisa? Nah itulah harapan kami kepada desa-desa yang lain di wilayah Puskesmas Maraburnai ini. Semoga terlaksana ya Pak ya. Ya, amin amin. Baik, kita break dulu nih Pak ya. Kita saksikan dulu untuk video dampak buang air sembarangan. Kenyataannya, 55 juta penduduk Indonesia, termasuk anak-anak, masih melakukan buang air besar sembarangan. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 2 tertinggi di dunia dengan tingkat penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan. Dari total tersebut, sebanyak 2/3 pelakunya tinggal di pedesaan dan 1/3 lainnya tinggal di daerah perkotaan. Kebiasaan buang air besar sembarangan menjadi sebuah problem besar yang harus kita segera selesaikan. Di sisi lain, kita bisa bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial untuk memberantas penyebab buang air besar sembarangan. Perilaku buang air besar sembarangan memiliki dampak yang mengerikan. Salah satunya adalah lebih dari 370 balita berusia di bawah 5 tahun meninggal setiap harinya di Indonesia dikarenakan penyakit yang dapat dicegah, seperti diare dan radang paru-paru yang terkait dengan buruknya sanitasi dan kebersihan lingkungan. Lantas, bagaimana diare menyerang anak-anak Indonesia? Pertama, tinja yang dibuang sembarangan akan menarik perhatian lalat untuk menghinggapinya. Setelah itu, mereka akan terbang dan menyebarkan kotorannya dengan cara hinggap di makanan-makanan manusia. Kedua, kebiasaan anak-anak tidak mencuci tangan setelah buang air besar, lalu langsung mengambil makanan, ternyata membuat mereka terkena penyakit diare. Hal tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan cara melakukan cuci tangan secara benar menggunakan sabun. Selain menjadi sumber utama dari berbagai penyakit, tinja manusia juga mampu mempengaruhi kualitas cadangan air tanah kita dengan mencemari air yang sama yang dapat dikonsumsi. Kabar baiknya, makin banyak orang yang tidak tinggal diam melihat problematika yang dihadapi bangsa Indonesia. Pemerintah sedang menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), yaitu sebuah program yang bekerja sama dengan para lembaga-lembaga sosial dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mengubah perilaku higienis dan sanitasi mereka. Baik, kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi Obrolan Sehat seputar OKI. Kita kembali lagi nih Pak ya. Sebelum kita tutup acara ini, bisa dijelaskan nih Pak kiat-kiat apa saja nih untuk menjaga kekompakan sehingga terjadinya meningkatkan kinerja dari staf puskesmas Bapak sendiri. Oh, baik Bu Ani sama Bu Linda. Jadi kalau saya punya strategi itu Bu Ani, mungkin kan lain pemimpin lain cara. Nah, jadi kalau saya pribadi ini saya karena di puskes kami itu selalu rutin itu diadakannya setiap Jumat itu ada senam bersama pagi-pagi itu, senam sehat dan juga kadang-kadang diadakannya yaitu bersih-bersih puskesmas, gotong royong. Jumat bersih Pak ya. Gotong royong. Jadi kami
setiap selesai daripada gotong royong atau senam ini, kami selalu bersama-sama sambil santai. Kami ini makan-makan, Ya. minum-minum bersama-sama. Nah, ini pun kadang-kadang sebelum kita laksanakan senam itu kan Jumat. Ya. Nah, malam Jumat itu saya tuh kadang-kadang ngasih tahu sama rekan-rekan sepuskes itu. Nah, kita besok sehabis senam apa sesudah gotong royong itu apa acaranya? Ya, Kegiatan apa? Jadi Ya, kawan-kawan tuh, ayo kitanya makan-makan Pak katanya. Nah, silakan siapa nak bawa makanan apa? Iya silakan. Nah, kadang-kadang ada acara sesudah itu ada yang merojak. Nah, merojak. Jadi kita tuh ada kawan-kawan tuh yang bawa jambu, ada aja bawa mangga. Cewek Pak merujak tuh. Iya. Jadi disitulah letak kebersamaan kita ini dengan kawan-kawan seluruh staf itu. Dan juga setiap bulan itu kita adakan makan bersama. Nah, seperti dengan merojak tadilah. Ya. Jadi ada yang nak bawa nasi, ada yang bawa lauk pauk, ada bawa sayur, buah-buahannya juga. Nah, inilah kalau wong di sana ngomongnya itu ruwetan. Jadi makan tuh pakai daun pisang itu. Nah, sama-sama ngobrol. Nah, kadang-kadang untuk masalah kegiatan tugas itu meningkatkan tugas, saya itu hampir setiap hari apa 2 hari sekali itu saya setiap ngontrol ke ruang-ruangan. Ke ruang-ruangan itu kadang-kadang itu kan kita sambil ngobrol. Jadi Mungkin apa nih keluhan dari ruangan ini? nah, ya kadang-kadang kan ada alatnya kurang. Kadang-kadang itu Pak kami ini katanya dana kami ini kadang-kadang tuh tolong Pak kurang kegiatan kami ini nak keluar. Nah, kita di situ kita tampung. Jadi kalau tidak kati keterbukaan dengan kita selalu, kalau jangan sampai nak ditakuti atasan itu. Iya. Tidak ada batas. Iya. Abdullah tuh mungkin pendekatan lebih. Iya, lebih baik. stafnya ya, Pak, Dengan ya. stafnya. Jadi kita mendahulukan kebersamaan kekeluargaan. Jangan sampai mereka nak mengungkapkan masalah tak berani. Iya, Nah, inilah kadang-kadang takut. Nah, inilah kadang-kadang jadi hambatan untuk kita kerja untuk maju ke depannya. Mungkin itu. Karena adanya pendekatan tadi, jadi kita sudah menjadikan keluarga. kompak. Jadi keluarga, tapi kan ada batas-batasnya antara staf dan pimpinan ya. Stafnya. Baik. Cukup menarik sekali ya, Bu Iya. Indah. Terima kasih nih Pak atas kedatangannya, atas kemudian inovasinya. Mungkin sahabat sehat yang ada di rumah, acara ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin kalau nanti ada komen ataupun komentarnya, dan jangan lupa komen dan like, subscribe channel YouTube kita Dinkes Kap Oki, dan tayang setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan acara ini tetap didukung oleh Bang Sumsel Babel. Baik, kami dari Obsesi pamit undur hari ini. Semoga apa-apa yang telah disampaikan dari Bapak Abdullah SKM tentang masak gambas, masyarakat sadar gunakan jamban sehat bisa berguna nih Pak ya, bisa diterapkan di masyarakat itu sendiri. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Kami berdua mohon undur diri. Saya sendiri Ani Parida dan Saya Sri Linda. Saya Abdullah SKM. Iya, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.